Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada malam hari ini kita masuk ke materi lingkungan hidup ya. Kemarin kita kan sudah selesai materi sumber daya alam ya, dan juga tugas sudah, kemudian juga sudah UTS ya. UTS sudah ya, tapi beberapa teman-teman ada yang belum mengumpulkan UTS ya. Kebetulan itu sangat penting sekali ya. Sekarang kita masuk bab lingkungan hidup. Saya mau upload dulu ya, sambil tunggu teman-teman yang lain saya upload materinya dulu. Oke ya, sambil nunggu upload saya ke toilet dulu bentar ya. Oh iya, selamat malam. Oke ya. Selamat malam Mbak Ibu Anggitasari. Baru 4 ya yang hadir ya. Gimana? Yang teman-teman yang lain? Apa sudah tahu ya kalau ada kelas ya? Atau karena saya telat ngasih kelasnya jadi teman-teman dikira nggak ada kelas ya? Oke ya. Kalau gitu saya mulai aja. Jadi teman-teman sekarang masuk ke bab terakhir dari teman-teman ini semester 3
lingkungan hidup. Sebentar. Kemarin teman-teman sumber daya alam ya, ini kan angkatan 2 ya. Angkatan 3, angkatan 2. Teman-teman ini angkatan semester 3 Pak. Loh, teman-teman bukan semester 4 ya? Sebentar. Kok saya bingung? Oh, teman-teman ini semester 3 Mas ya. Aduh. Ternyata bahan materi semester 3 itu cuma sampai sumber daya alam. Nanti lingkungan hidup ini teman-teman masuk semester 4 ternyata. Saya baru ingat, makanya kok ternyata ini belum Mbak. Tiramnya sakit, oh iya ya. Aduh, jadi ini untuk materi semester depan ya. Teman-teman semester 3 ya, belum semester 4 ya. Semester 4 untuk iya ya. Sebentar, saya lihat dulu silabusnya. Lingkungan hidup, sumber daya alam. Iya. Ya udah, kalau gitu ini berarti teman-teman belum masuk ini ya. Berarti belum masuk lingkungan hidup. Ini semester 4 ini ternyata. Saya salah upload. Saya lihat dulu. Kemarin kita sampai membahas apa ya kemarin ya? Kemarin kita begitu, sekarang kita bahas aja, bahas soal ya. Ini sebenarnya teman-teman materinya sudah habis ya. Materinya sudah habis. Saya lihat dulu materi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam sudah ya? Sudah belum ya? Saya lihat dulu ya. Pemanfaatan sumber daya alam sudah ya? Udah bahas tugas yang ke-3 belum? Kok saya lupa? Tugas yang ke
Loh, Mbak nanti malah baru tahu kalau ada UTS. Ini sudah belum ya? Saya upload dulu ya. Ini terakhir saya kasih tugas apa? Saya lupa. Angkatan sumber daya alam. Tugas terakhir itu apa ya, tugas terakhir kemarin? Tugas tugas 2 geografi. Tugas terakhir yang pemanfaatan sumber daya alam itu ya. Kalau yang tugas 2 ini udah dibahas belum? Yang halaman 58 sampai 59. Nomor 1 sampai 20. Oh sudah ya. Oh sudah semua ya. Wah, berarti cepet saya ngajarnya. Baterai waktunya masih ada. Sudah dibahas ya. Berarti yang belum dibahas tinggal UTS ya. Ini sudah dibahas ya ini ya. Ini yang ini pemanfaatan sumber daya alam. Ini tugas berapa? Tugas 3 ini ya. Sebutkan dan jelaskan contoh-contoh pemanfaatan 3 sumber daya alam disebutkan di bawah ini. Ini sudah ya. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, suatu sungai. Ini tugas 3 sudah ya, sudah dibahas ya. Sebagai sumber penghidupan dan kehidupan air kehidupan manusia, oleh karena itu tumbuhlah pembangunan di sekitar sungai. Oh, sudah ya. Sebentar. Berarti bahas UTS berarti ya. Kita bahas UTS saja kalau gitu. Berarti yang belum UTS ya. Ini udah belum ya. Maaf saya ngajar 2 kelas jadi saya agak bingung. Nggak ada. Yang soal-soal sumber daya alam sudah saya kasih tugas belum ya? Tugas lihat catatan saya. Uji kemampuan bab 2. Yang uji kemampuan bab 3 itu belum ya? Kemarin saya ngasih tugas uji kemampuan bab 3 enggak?
Yang uji kemampuan bab 3, yang sumber daya alam, yang soal-soal silangan itu sudah, itu saya kasih tugas nggak itu ya? Enggak kayaknya ya. Ya udah, kita bahas UTS dulu, nanti kita kita perlu bahas itu ya. Oke ya. Jadi kita bahas UTS dulu aja. Ya seperti biasa ya. Seperti biasa. Teman-teman harap dibuka UTS-nya ya, dicocokkan, kemudian kasih tahu saya salah berapa ya. Kejujuran teman-teman adalah nilai berharga ya. Soalnya kalau saya tahu teman-teman ada yang tak jujur, wah, maaf sekali ya. Oh, belum saya kasih tugas yang itu kayaknya ya. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan nomor 1. Mbak Sri entar UTS sendiri. Pak lah, saya belum kerjakan gimana? Pak, UTS kok dibahas lah? Ya gimana Mbak? Kan sudah saya umumkan UTS-nya. Teman-teman, UTS-nya deadline-nya kapan? Deadline-nya kan sudah beberapa hari yang lalu. Udah 1 minggu ya. Lama banget. Iya, udah lama sekali, seminggu lebih. Ya berarti ya bukan salah saya kalau ini sudah saya bahas, kan memang waktunya dibahas. Oh gitu. Boleh. Ya udah. Yaudah, Mbak Ranti nanti gampang, nanti urusan sama saya. Mbak Ranti kok bisa nggak tahu kalau ada UTS? Kan grup angkatan 2 perasaan sudah ada grup tugas kan ya? Mau saya upload. Ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Ranti, sudah. Nanti lain kali jangan diulangi lagi ya. Oke ya. Kalau gitu kita bahas soal UTS-nya ini sambil dibaca ya. Kalau teman saya nyalakan ini Mbak Santi Putri, sambil dibaca dan dijawab ya. Iya Mbak Ranti, nggak apa. Lain kali belajar ya, bisa ngatur waktu lah ya. Soalnya teman-teman kalau misalkan KPJ-nya juga ditinggal, walaupun teman-teman, saya tahu teman-teman di sini tujuan utamanya kerja memang. Ya, saya tahu teman-teman tujuan utamanya kerja, cuma belajar di KPJ ini kan tambahan ilmu ya kan. Jadi teman-teman beruntung sekali masih bisa punya waktu untuk belajar daripada teman-teman yang lain yang belum bisa untuk belajar lagi ya. Kayak teman-teman BMI yang kerja di pabrik, dia tuh pengen ikut KPJ cuma nggak ada waktu karena kerjanya sampai jam 11 malam sampai malam, jadi nggak bisa. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Iya, nggak masalah Mbak, nanti saya coba buatkan soalnya. Oke, nomor 1 ini Mbak Santi Putri nggak bisa dinyalakan ya mic-nya ya. Oh iya Mbak Arianti, sebentar.
soal UTS. Saya cari pembahasannya dulu. Saya sudah ada pembahasannya, cuma saya lupa taruh di mana. Sebentar ya. Ini kelas berapa? Kelas 2 ya. Tapi ini soalnya gampang kan, sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Itu langsung aja. Mbak Santi Putri mungkin bisa jawab. Nomor 1 saya bacakan ya. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Berikut ini yang termasuk ke dalam komponen abiotik adalah. Nomor 1 jawabannya gampang ya. Kalau teman-teman salah jawabnya ya keterlaluan ya. B. Iklim yang termasuk komponen abiotik. A. Herbivora, B. Iklim, bakteri, jamur, D. Karnivora, omnivora. Benar ya jawabannya iklim ya. Ada yang salah ini? Jujur, siapa yang salah? Aku ada yang salah. Betul ya. Jangan sampai ada yang salah. Wah, rugi ya. Soal gampang sekali. Oke, nomor 2 mungkin Mbak Haryanti, nggak apa-apa, bisa dijawab Mbak Haryanti. Nomor 2 jawabannya apa? Mbak Haryanti mungkin. Saya nyalakan mic-nya. Ini geografi. Ini materi apa nih? Mbak Arianti hilang. Loh, teman-teman kok tinggal 4 ya yang hadir ya? Kok cuma 4 yang hadir ya? Mana yang lainnya? Oh gitu ya. Cuma 5 orang ya. Nomor 2 bentar, ini bab flora dan fauna ya. Bentar. Oh, mungkin di sini. Bukan. Flora dan fauna ini bab 1 atau bab 2 ya? Oh, bab 1 ya. Aduh, udah tobrek. Bentar, saya buka bukunya dulu ya. Angkat geografi.
Wah, nggak ada nih. Itu nggak apa. Nomor 2 jawabannya apa? Saya bacakan nomor 2 ya. Mbak Ayu Anggitasari nomor 2. Bioma apa? Bioma merupakan unit-unit geografis besar yang perbedaannya didasarkan tipe-tipe klimaks atau dominan vegetasi atau bentuk kehidupan binatang. Pernyataan ini dikemukakan oleh nomor 2 jawabannya apa, Mbak? A. Charles Kendrick. Gimana yang lain? Aduh. Gimana yang lain? Jawabannya apa semua? Jadi jawabannya ada di halaman 3 ya. Di buku di halaman 3 itu dijelaskan ya. Ya, menurut Charles Kendrick, jadi istilah bioma ya, dapat diartikan ya sebagai unit-unit geografis besar yang perbedaannya berdasarkan tipe-tipe klimaks atau dominan vegetasi ya, atau bentuk kehidupan binatang ya. Jadi kalau teman-teman buka di bukunya ya, jadi pada umumnya sistem penamaan bioma itu didasarkan atas vegetasi utama yang mendominasi suatu wilayah di bawah pengaruh iklim ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di halaman 3 ya, itu ciri-ciri umum yang menandai suatu bioma ya. Itu pertama A. Ciri-ciri pertama itu bioma merupakan komunitas klimaks ya. Artinya pada wilayah tersebut terdapat suatu bentuk vegetasi utama. Jadi ada vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Jadi apa? Seperti ya hutan gugur daun, hutan daun jarum. Jadi atau padang rumput ya. Jadi di sana itu mendominasi misalkan padang rumput ya. Di sana mendominasi padang rumput ya. Jadi ada komunitas klimaks. Ya, itu bisa disebut bioma. Ya. Paham ya? Terus ya, ciri-ciri yang kedua, bioma terbentuk sebagai hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan, yaitu iklim, tanah, dan organisme yang hidup di lingkungan tersebut ya. Jadi terbentuk karena hasil interaksi ya, interaksi dari unsur-unsur lingkungan ya. Jadi misalkan apa? Misalkan tadi padang rumput ya. Misalkan di sana merupakan padang rumputnya itu luas ya. Padang rumput luas. Cuaca yang mendukung di situ itu tidak mendukung untuk tanaman lain tumbuh. Iklim di situ. Jadi hanya bisa ditumbuhi oleh rerumputan ya. Sehingga banyak didatangi oleh hewan-hewan pemakan rumput. Contohnya seperti itu. Jadi iklim yang tidak mendukung untuk tumbuhan lain hidup, sehingga hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang bisa hidup. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi terbentuk sebagai hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan. Kemudian ciri bioma yang ketiga itu merupakan komunitas ya. Komunitas atau satuan kehidupan ya. Teman-teman sambil buka ya, kalau teman-teman ada bukunya sambil dibuka halaman 3-nya ya. Suatu kehidupan yang cukup mantap dalam periode jangka waktu yang lama ya. Kecuali terjadi suatu kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas ya. Jadi merupakan di sana itu ada, jadi bioma itu merupakan komunitas yang komunitas kehidupan yang berlangsung cukup lama dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi misalkan padang rumput ya, di sana itu di sana itu akan terus ada padang rumput ya sampai dalam waktu yang lama, dalam waktu yang lama ya, hingga ya, kecuali jika ada kejadian tiba-tiba yang mengganggu stabilitas bioma tersebut ya. Misalnya bencana alam ya. Misalnya ada bencana alam, ada gunung berapi, gempa bumi ya, sehingga merubah kondisi bioma tersebut ya. Kemudian ciri keempat, suatu jenis bioma dapat mudah dikenali dengan melihat petunjuk vegetasi utamanya ya, atau vegetasi klimaks ya.
Contohnya saya contohkan tadi padang rumput ya. Jadi bisa dikatakan vegetasi bioma padang rumput ya. Karena vegetasi utamanya adalah padang rumput. Kemudian bioma pada umumnya menempati wilayah yang luas ya. Menempati wilayah yang luas ya. Seperti itu. Jadi bukan lingkungan kecil, jadi lingkungan yang luas ya. Oke ya, paham? Ada pertanyaan nomor 2 tentang masalah bioma. Jadi ini adalah bioma yang dijelaskan oleh Charles Kendridge ya. Gimana teman-teman, bisa ngikuti ya? Ya, harapan saya teman-teman sambil buka buku ya, karena semua yang saya buat soal di sini itu ada di buku. Jadi seharusnya teman-teman kalau bisa sambil baca buku kan enak. Oke, saya lanjutkan nomor 3. Silakan Mbak Sri Haryanti mungkin. Mbak Sri Haryanti nomor 3. Saya bacakan ya. Atau mungkin Mbak Haryanti mau baca. Kayaknya Mbak nggak bisa ya, saya bacakan aja. Mbak Ranti mungkin bisa dijawab ya. Nomor 3. Tanaman pakis haji dan cemara termasuk dalam pilung. Oh, udah jawab ya. Jawabannya C. Mbak Timozang C, Mbak Haryanti D, Mbak Santi C. C ada dalam 8 ya. Jadi Mbak Haryanti jawabannya bukan D ya, bukan talopita ya, tapi spermatopita yang benar ya. Spermatopita apa? Nah, ini Mbak Santi udah sebutkan ada di halaman 8 ya. Berarti Mbak Santi buka buku, berarti pinter. Bener Pak, sip. Pinter ya, sambil buka buku ya. Oke, jadi ada di halaman 8 ya. Oke, sambil saya jelaskan ya. Nggak apa-apa, sambil saya jelaskan. Jadi saya sambil mengulas kembali. Jadi jadi ahli biologi ya. Teman-teman sambil buka bukunya halaman 8. Jadi kita sambil bahas. Jadi ahli biologi itu mengklasifikasikan ke dalam 5 kelompok besar ya. Atau saya mau upload di sini aja lah. Saya upload di sini juga ya. Geografi, ini flora dan fauna. Ya ini Pak hasilnya jika tidak tahu TSO. Ya nggak apa-apa Mbak ya. Lain kali itu ya, lain kali sedikit respon ya, sedikit diperhatikan ya kalau ada UTS atau ada tugas ya, biar nggak telat informasi ya. Nyaman sekali ya kalau sampai telat informasi. Pas enggak. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa, jangan stres gitu ya. Nanti jangan stres terus sampai sakit ya. Nggak apa, santai aja. Ya pokoknya jangan sampai ya. Nah ini sudah saya buka ya. Jadi di halaman 8 ya, dijelaskan ini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak ada bukunya, sudah saya bukakan. Oke ya. Jadi ahli biologi ya. Ahli biologi ini mengklasifikasikan ya dalam 5 kelompok besar. Jadi flora ya. Jadi spesies tumbuhan, flora atau tumbuhan. Oh iya Mbak Rianti. Jadi ya
flora atau tumbuhan itu diklasifikasikan dalam 5 kelompok besar ya. Pertama, Psicozoobita ya, atau tumbuhan bersel satu. Sudah paham kan maksudnya bersel satu seperti apa? Kalau teman-teman dapat pelajaran biologi nggak ya? PS nggak dapat kayaknya ya, atau semester 1 ya. Jadi tumbuhan bersel satu, misalnya alga biru, alga hijau, dan bakteri ya. Paham ya bersel satu seperti apa ya? Kemudian Talopita ya. Talopita itu tumbuhan jenis talas-talasan ya, misalnya jamur dan ganggang hijau. Kemudian ada kelompok paku-pakuan atau apa, Pterodopita ya, misalnya paku ekor kuda, semanggi, paku air, dan suplir. Jadi tumbuhan paku-pakuan. Nah, kalau teman-teman bingung tumbuhan paku-pakuan seperti apa, ini seperti di gambar ini. Nah, ini di gambar ini contoh tumbuhan paku-pakuan ya, jenis tanaman Pterodopita ya. Jadi tumbuhan paku-pakuan itu bukan berarti dia apa tumbuh duri-duri seperti paku gitu, bukan ya, beda ya. Terus apa lagi? Kemudian yang keempat, klasifikasi yang keempat ada Bryophyta ya, atau tumbuhan jenis lumut ya. Misalnya lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Udah jelas ya, paham ya. Kemudian Spermatophyta ya, tumbuhan berbiji. Nah, teman-teman sudah paham belum? Ini di pelajaran SMP ada kan? Ya, Spermatophyta tumbuhan berbiji terdiri atas tumbuhan biji terbuka seperti pakis hijau dan cemara, tumbuhan biji tertutup seperti jenis bunga-bungaan dan buah-buahan. Ya. Jadi tumbuhan biji tertutup itu biasanya dia pembuahannya itu kebanyakan dia dibantu oleh alam ya, pembuahannya. Karena apa, contohnya aja seperti bunga, biasanya pembuahannya dibantu oleh angin atau dibantu oleh kupu-kupu ya, yang hinggap ke bunganya, kemudian jatuhlah intisarinya ya, sehingga dia mengalami pembuahan. Paham nggak teman-teman tentang itu, tentang tumbuhan biji tertutup itu? Tapi saya nggak perlu bahas terlalu dalam nih, karena bukan itu saya, bukan area saya ini. Oke, berarti jawabannya jadi benar ya nanti. Pak izin bentar. Oh ya, Mbak Tia Mozang silakan. Berarti jawabannya tadi Spermatophyta. Oke. Saya lanjutkan. Oh, Mbak Tia Mozang izin bentar. Berarti Mbak Muniah, monggo Mbak Muniah. Nomor 4. Jawabannya mungkin bisa dinyalakan ya, atau kayaknya nggak bisa nyalakan semua teman-teman ya. Ya udahlah, kalau nggak ada yang bisa nyalakan. Oh, sudah jawab deh. Saya baca dulu. Ganggang hijau, Diatomae, dan termasuk Diatomae, gang hijau dan fungi termasuk dalam filum. Oh, tadi sudah ya. D. Talophyta ya. Tadi ya, sudah dibahas ya, ada di halaman 8 sama ya, ini ya, Talophyta ya. Talophyta ya. Misalnya jamur dan ganggang hijau ya. Jadi jawabannya gampang ya. Nah, teman-teman gini kan kalau UTS sudah benar semua, nanti UNASnya benar semua kan bisa lulus ya. Oke, sekarang kembali ke Mbak Santi ya. Amin ya, amin. Semoga UNAS nanti bisa lulus semua. Karena enak dapat ijazah SMA. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk belajar, karena nggak ada kata telat untuk belajar ya. Umur berapapun teman-teman itu pasti akan belajar. Tapi apa yang dipelajari itu tergantung teman-teman ya. Apa yang dipelajari itu pilihan teman-teman. Tuh, teman-teman belajar untuk berbuat kebaikan atau berbuat keburukan ya. Dengan menambah ilmu, ini kan teman-teman berarti berbuat kebaikan ya.
Oke, sekarang nomor 5, kembali ke Mbak Santi Putri. Nomor 5, gorila dan simpanse merupakan jenis primata khas dari region. Jawabannya Mbak Santi Putri. Mbak Santi Putri izin ya, enggak kan? Ini ada di halaman. Atau yang lain. Jawabannya apa? Gorila dan simpanse. Nah, ini saya bukakan ya. Mana? Kurang ke atas berarti. Nah, ini ya. Jadi jadi beberapa region ya. Jadi secara umum ya, wilayah persebaran fauna ya di muka bumi ini dapat dikelompokkan dalam 7 region ya. Jadi dibagi dalam 7 region ya. Kawasan utama yaitu Palearktik, Nearktik, Neotropik, Ethiopia, Oriental, Australia, dan Selandia Baru. Pak, nomor jawabannya apa? Nomor 4, D ya, Tolopita ya. Oke ya. Jadi dalam 7 region utama itu ya. Nah, jadi, ini gambarnya ya. Kalau teman-teman bingung 7 region itu di mana aja? Sekarang nomor 5, Mbak. Oke ya. Nah, Palearktik itu di sini ya. Di daerah Asia ya, di daerah Asia ya. Kemudian daerah Nearktik atau daerah Nearktik itu di daerah Amerika Utara ya. Amerika Utara ya. Nah, kemudian daerah Neotropik itu di Amerika Selatan ya. Dan daerah Ethiopia atau daerah benua Afrika ya. Kemudian daerah Australia, Oriental ya. Oriental itu daerah. Mbak Santi lanjut kerja lagi ya. Waduh. Malam-malam masih kerja ya. Wah, semangat, Mbak. Oke ya. Yang lain enggak ada yang izin lagi kan ya. Kalau izin semua habis nanti yang kelasnya ya. Oke ya. Nah, ini daerah Oriental ya, daerah sini ya. Dan simpanse dan gorila. Dia masuk dalam daerah apa? Ethiopia ya. Nah, kita lihat. Nah, ini region Ethiopia. Nah, ini. Jadi beberapa jenis ya, ini jawabannya E ya. Beberapa jenis mamalia khas region di Ethiopia antara lain apa? Fauna, gajah Afrika, badak bercula, ya, kudanil, gorila, ya, gorila, simpanse. Nah, saya bilang gorila dan simpanse jangan ada yang tersinggung ya. Dan berbagai mamalia yang hidup di wilayah padang rumput ya. Ya, seperti ini ya, seperti zebra, zirafah, singa dan jenis-jenis harimau ya. Nah, jadi jawabannya, nah ini ya, jawabannya Ethiopia ya. Oke. Nomor selanjutnya nomor 6. Masya Allah. Nomor 6, Mbak Luh, tinggal 4 orangnya. Tadi yang jawab siapa tadi?
Mbak Ayu yang kita Sari mungkin bisa jawab nomor 6. C. Berikut ini yang merupakan hewan khas region Australia adalah C. C apa? Platypus, kanguru, wallaby, dan gus-gus ya. Udah saya bahas ya, cuma belum saya jelaskan ya. Australia tadi ya. Tadi udah Ethiopia. Nah, ini ya. Region Australia. Yang jelas ciri utama region Australia itu apa? Kanguru ya. Kawasan ini ditandai ya dengan tipe fauna khas ya. Seperti apa? Kanguru ya. Platypus dan wallaby dan gus-gus. Jadi cirinya apa? Berkantung. Binatang berkantung ya. Beberapa jenis burung khas region Australia antara lain cendrawasih, ya, kasuari, kakak tua ya. Dan jenis reptil yang banyak jumpai sini adalah ular piton, ular harimau, penyengat, buaya, dan kadal. Oke ya. Dari sini jawabannya yang mana yang paling cocok? Nah, ya C ya. Jadi yang nggak ada apa? Yang nggak ada kiwinya. Dari jawaban ini kan sudah pernah saya jelaskan ya. Kiwi itu termasuk dalam apa? Region apa kiwi? Kenapa kok ini kan ada kiwi semua, ada kiwi. Ya. Aduh salah. Ada kiwi ya. Ini salah ya kalau kiwi-kiwi ini ya. Nah, ini ada kiwi juga. Oh, kiwi termasuk dalam region apa? Dalam region Selandia Baru ya. Jadi kawasan Selandia Baru memiliki tepi hewan tersendiri walaupun letaknya berdekatan dengan Australia. Ya, contohnya hewan kiwi ini ya, dia jenis wawanya yang hanya terdapat di Selandia Baru ya. Jadi nggak ada di Australia. Oke ya, jelas paham, bisa diikuti ya. Wis disingkat-singkat FHM. Kayak oli ya FHM ya. Paham. Oke ya, selanjutnya nomor 7. Oke lah. Sensus de jure, yaitu jenis sensus yang dilaksanakan terhadap nomor 7. Oh, berarti ini perbedaan dasar. Oh, ini kependudukan ya. Berarti kita, ini di soal ini nggak ada sumber daya alam ya. Berarti sumber daya alam nanti masuk soal UAS ya. Bener berarti saya ngasih soal. Saya lupa. Berarti ini bab, saya bukakan bukunya, bab dinamika kependudukan. D. Kayaknya sepakat menjawab D semua. Sebentar saya baca dulu. Loh, kok hilang? Oh, whiteboard ya. Whiteboard. Whiteboard mana? Oh, ini loh soal tesnya. Sensus de jure yaitu jenis sensus yang terhadap D. Semua penduduk suatu daerah sesuai dengan KTP ya. Bentar saya buka bukunya. Waalaikumsalam. Oke, ada di halaman 27 ya.
ngajar. Sambil dibuka ya teman-teman bukunya, ada di halaman 27 nih ya. Nah, sensus de euro. Jadi betul semua teman-teman jawabannya ya. D ya. Wah, ini dapat 100 semua berarti lah. Oke ya. Jadi di dalam pelaksanaannya ya. Seperti kita lihat di buku halaman ini. Di dalam pelaksanaannya sensus dapat dilakukan dengan dua cara ya. Cara pertama adalah apa? Sensus de jure dan sensus de facto ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan, ini saya ulas kembali ya. Jadi de jure itu apa? Proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat bertempat tinggal di suatu wilayah ya, dan sesuai dengan KTP ya. Sedangkan sensus de facto yaitu proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan survei. Nah, contohnya misalkan Mbak Munia, contoh sensus de facto, misalkan Mbak Munia sedang berada, misalkan Mbak Munia itu asli dari Surabaya misal ya. Terus Mbak Munia ternyata kerjanya di Jombang, kerja di Jombang. Nah, waktu ada sensus penduduk, Mbak Munia sedang berada di Jombang lah. Itulah kita namakan sensus de facto. Jadi fakta yang berada tempat tinggal Mbak di mana gitu. Maksudnya fakta di mana Mbak ditemukan. Nah, seperti itu. Sedangkan bila Mbak penduduk asli Surabaya dan sedang ada di Surabaya saat ada pensensusan itu, maka sensus tersebut kita namakan tempat sensus de jure, seperti itu. Bisa dipahami ya? FHM ya, FHM semua ya. Oke, jadi ya Pak, oh ya. Nah, jawabannya D ya. Oke, sekarang nomor 8 ya. Nomor 8, jawabannya apa? Urutan 4 negara yang jumlah penduduknya paling banyak adalah Oh, kayaknya sepakat jawab E semua ya. Mbak Yanti E, Mbak Tiamozang E, Mbak Munia E, Mbak Ingetasari E. Mbak Julia belum jawab ini. Mbak Julia sudah ngumpulkan UTS ya? Bentar, Mbak Julia namanya siapa ya? Kadang tuh saya lupa teman-teman itu. Maksudnya teman-teman lupa namanya kan? Nama data asli di KPC sama nama Facebooknya atau nama panggilannya tuh beda kan, saya bingung. Jadi saya susah mengingat itu apa teman-teman sudah mengumpulkan apa belum, tuh saya susah mengingat. Oh, Mbak Turia. Oke ya. Mbak Turia. Ya. Cuma saya saja yang ngasih namanya. Oh ya, Mbak Haryanti. Oke, Mbak Haryanti. Jawabannya di E ya. E, oh ya. Jadi dan dannya hilang ya. Jadi jawabannya E ya. Bentar, saya buka bukunya. Nah, ini ya. Ada di halaman 30 ya. Ada di halaman 30. Ya, dan Indonesia itu dannya nggak terdeteksi ya. Nah, ini. Jumlah penduduk beberapa negara dunia ya di dunia tahun 90 sampai 2002 ya. Jadi terlihat ya, nomor 1 itu RRC ya, penduduknya berapa? Ini dikali 1000 berarti 1 juta ya, 1.155.300 ya kan, dikali 1000 nih ya, dikali 10.000 ya. Sedangkan Indonesia memasuki urutan kedua ya. Keempat ya.
ya. Berarti tidak bisa dipungkiri bahwa kepadatan penduduk di Indonesia itu sudah sangat melampaui batas. Karena apa? Dengan wilayah yang kecil sempit, walaupun tidak sesempit Taiwan ya, Taiwan sempit sekali ya, tapi penduduknya banyak dan terpusat. Nah, itu yang Indonesia itu yang bikin agak heboh itu ya. Penduduknya banyak dan terpusat. Nah, terpusat di mana? Terpusat di daerah-daerah yang berpotensi. Contohnya apa? Pulau Jawa. Jadi penduduknya banyak terpusat di Pulau Jawa. Sedangkan di daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, itu apa? Penduduknya tidak tersebar merata. Ya, sehingga apa? Tingkat kemampuan atau tingkat kemakmuran penduduknya itu berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi garis besar. Jadi itu kan menjadi PR lah bagi pemerintah kita. Karena apa? Banyak penduduk yang ingin cari kerja ke Jawa, ke kota, sehingga daerah-daerah yang kurang mendukung akhirnya dia ditinggalkan. Sehingga di sana kurang, pemenuhannya kurang, seperti itu. Ya, jadi jawabannya E ya, RRC ya. RRC India, Amerika Serikat dan Indonesia. Jadi ini kurang ya, ini dan Indonesia seharusnya ya. Jadi jawabannya E. Oke ya, bisa dipahami ya. FHM ya, FHM oke ya. Nomor 9. Kalau 9 jawabannya apa? Jenis transmigrasi yang seluruh pembiayaannya. Oh, Mbak Arianti langsung jawab. Pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah dinamakan transmigrasi. Banyak setuju jawab E. Saya bukakan dulu. Sebentar ya. Yuk, maaf numpang bentar. Rumitku tidur. Iya, nggak apa-apa, Mas. Rumitku tidur. Maaf. Ya nggak pernah numpang bentar, aku tinggalku. Sampai nggak mau minta maaf. Nah, nggak apa-apa. Ben ketok sangar ae. Jagoan sampai Rumitku tidur. Wah, kayak enak aku kok ganggu. Oh, dikunciin. Enggak dikunci. Maksudnya rumitku tidur. Aku bersuara tuh nggak enak. Oke. Soalnya tidur Pak Yusi. Senior. Kalau sing tidur Mas Sofyan mah santai tuh. Oke ya. Jadi transmigrasi ada di halaman 56 ya. Gampang kan soal UTS-nya? Ada yang merasa susah ngerjakan UTS? Jujur, ada yang merasa susah nggak mengerjakan UTS? Kalau Mbak nanti kan belum mengerjakan. Yang lain sebenarnya gampang. Sambil merem bisa kan jangan. Nggak usah mikir. Sebenarnya soalnya hampir sama dengan soal tugas 1, 2, dan 3 loh. Iya. Bukan hampir sama, saya ngambilnya emang dari situ.
Mana ya halaman 56 ya? Oh ini. Nah ini ya. Jadi ada beberapa jenis ya transmigrasi ya. Jadi berdasarkan bentuk penyelenggaraannya ya. Jadi sambil saya ulas kembali ya. Berdasarkan bentuk dan penyelenggaraannya, transmigrasi itu dibagi menjadi 5 jenis ya. Jadi ada 5 jenis ya. Ya. Jadi transmigrasi umum ya. Ya. Transmigrasi betul desa ya. Kemudian ada transmigrasi spontan, transmigrasi sektoral, dan transmigrasi lokal ya. Jadi berdasarkan bentuk penyelenggaraannya, berdasarkan bentuk dan penyelenggaraannya ya. Jadi transmigrasi umum itu seluruh penyelenggaraannya dibiayai oleh pemerintah ya. Dalam program ini pemerintah memberikan beberapa fasilitas pada transmigran ya. Contohnya apa? Yang dipenuhi biasanya apa? Biaya perjalanan ya. Kemudian memberikan biaya hidup ya bagi para transmigran yang tinggal selama 18 bulan pertama ya. Tapi selanjutnya yang nggak dibayari mana ya? Masa dibayari terusan bongko mesti bayar ya. Kemudian penyediaan rumah tinggal ya. Penyediaan rumah tinggal dan penyediaan lahan garapan seluas 2 hektar. Ini contoh fasilitas yang diberikan ya. Kemudian ada bantuan bibit dan alat-alat pertanian. Nah, ini jadi sebelumnya saya tanya, pengertian transmigrasi itu apa? Pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Bukan inti. Tadi saya bilang transmigrasi, gimana saya refresh kembali apa pengertian dari transmigrasi itu sendiri apa? Mbak Rianti, transmigrasi perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang tidak padat penduduknya. Oh ya, tepat sekali, exactly right ya, benar ya. Jadi transmigrasi itu ya apa nih Mbak temanya Mbak? Jadi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduknya jarang ya. Nah, ini termasuk program pemerintah dalam penyebaran penduduk ya. Contohnya Pulau Jawa yang penduduknya paling padat ya. Kemudian dia disebarkan apa? Misalkan dikirim ke Kalimantan ya, atau ke Sulawesi. Tapi dengan adanya transmigrasi umum tadi ya ke Sumatera. Cuma Sumatera sekarang juga sudah mulai padat ya. Sudah mulai padat Sumatera ya. Jadi sekarang itu mungkin dulu rame-rame transmigrasi dipindahkan ke Sumatera, contohnya ke Lampung ya, karena tahu sendiri teman-teman ya, di daerah Lampung itu banyak sekali transmigran ya. Di Lampung itu ya saya contohkan Lampung ya, walaupun ada beberapa daerah juga yang merupakan masuk dalam program pemerintah ya. Saya contohkan Lampung, di sana itu banyak sekali pendatang transmigran. Karena apa? Waktu itu pemerintah berbondong-bondong ya seperti tadi transmigrasi umum, jadi dibiayai. Tapi sekarang Sumatera sudah mulai lewat padat ya, jadi ke daerah lain ya, seperti Sulawesi ya. Bahkan Irian Jaya ada yang mau dipindahkan ke Irian Jaya ya. Jadi dengan transmigrasi umum pemerintah memfasilitasi apa? Persebaran penduduk ya. Jadi agar tidak
padat di satu daerah, seperti itu. Beda balikannya lagi urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Jadi itu adalah perpindahan penduduk dari, nah ini Mbak Ranti mau jawab ini, dari desa ke kota ya, benar ya. Jadi ini bukan program pemerintah kalau itu ya. Itu adalah apa? Biasanya arus urbanisasi itu terjadi karena apa? Karena di daerah tersebut kurang berpotensi, sehingga para penduduknya pindah ke daerah yang lebih berpotensi. Contohnya apa? Di kota, seperti itu ya. Nah itu biasanya PR dari pemerintah ya, saat apa? Saat Lebaran ya, Idul Fitri, tiba-tiba apa? Tiba-tiba pendatang itu, orang yang kerja pulang kampung dan balik lagi, dia bawa sanak saudaranya, bawa familinya lebih banyak lagi ya, malah tambah banyak lagi ya. Nah itu yang jadi tugas dari pemerintah kita ya. Oke, kita masuk ke nomor 10 ya. Perasaan yang banyak aktif menjawab Mbak Haryanti ya. Yang lain mungkin bisa apa? Sambil aktif ya. Saya senang ya kalau teman-teman aktif menjawab ya, kan sayanya jadi ada yang dijak ngomong ya. Waduh, attendance-nya tinggal 4 ini. Yang lain pada kemana ini? Oke, selanjutnya nomor 10. Provinsi yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah, gampang ini. Ya DKI Jakarta ya, jelas ya. Gampang ini. Provinsi yang paling padat penduduknya dengan luas area yang kecil seperti itu. Provinsi yang luas areanya kecil kan, DKI Jakarta tidak begitu besar kan dibandingkan Jawa Timur ya. Provinsi Jawa Timur kan besar, tapi dengan penduduknya yang jauh lebih banyak daripada provinsi lain ya. Makanya kenapa disebut padat? Kenapa disebut padat? Karena apa? Luas area yang menampung dengan yang ditampung itu tidak sebanding ya. Jadi pressure-nya tinggi. Pressure-nya tinggi. Contohnya terjadi apa? Macet ya. Polusi udara. Jadi pressure-nya tinggi, tekanannya tinggi di situ. Jadi orang-orang akhirnya apa? Darah tinggi ya, tekanannya tinggi soalnya banyak yang marah-marah sana ya. Kemudian sekarang kita masuk uraian ya. Nah, saya pengen nomor 1, apakah perbedaan yang mendasar di antara ekosistem dan bioma? 2, pada tahun 2005 ini ya. Saya pengen siapa yang mau menjawab nomor 1, siapa yang mau menjawab nomor 2? Saya pengen teman-teman nulis di whiteboard. Mbak Temazang nomor 1. Wah, Mbak Ren nomor 1. Yang mau jawab nomor 2, jadi mungkin bisa ketik di whiteboard sini ya. Wah, Mbak Rianti udah terlalu banyak jawab ya. Saya pengen yang lain. Oke lah, Mbak Temozang jawab nomor 1 ya. Mbak Temozang saya buka pensilnya ya. Jadi Mbak Temozang bisa ditulis di whiteboard ya. Mbak Temozang bisa ngetik di whiteboard sekarang ya. Jawab nomor 1. Ada yang bisa jawab nomor 2? Gak dengar. Ada yang mau jawab nomor 2? Tulis di whiteboard Pak. Iya, tulis di sini, diketik. Kan bisa nggak caranya? Ini di teks ini kan ada teks. Nah teks, nah kemudian diklik di sini, diketik ya. Apa sih tadi? Nomor 1 ya. Nah, ketik. Bisa nggak? Ya, ketik yang nomor 1, nomor 2 di sini ya. Nomor 2. Ayo, di chat. Oh, nggak bisa. Loh. Mbak Temozang udah saya nyalakan ke pensilnya. Ya terserah lah kalau di chat. Nanti saya copy paste saja. Oh, nggak bisa ya. Seharusnya bisa. Yang mau jawab nomor 2.
Ayo, Mbak Temozang nomor 1. Mbak Temozang silakan diketik di chatnya. Yang nomor 2. Oh, pakai mic. Bisa pakai mic. Saya nyalakan mic-nya. Ayo yang mau jawab nomor 2. Kalau nggak ada yang ngucap, berarti nggak ada yang bisa nomor 2 nih. Ayo nomor 2. Saya tunjuk ya. Mbak Ayu Anggitasari nomor 2. Bisa nggak? Kayaknya salah punya saya yang nomor 2 loh. Kok salah? Nomor 2 ini apa hasilnya? GFR ya? GFR. Ada di halaman berapa ya rumusnya ya? Kok salah? Yang bisa nomor 2. GFR itu General Fertility Rate ya. Nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar suara senyap. Waduh. Mungkin koneksinya Mbak Muni ya mungkin ya. Ini Mbak Anggitasari. B per PF per 15 kurangi 49. 59 apa 49 dikali K. Kita tuliskan aja ya. Guys. Ini kurungnya kurang ya. B dibagi PF ya. Kurungnya kurang Mbak Anggitasari ya. B dibagi PF. PF nya itu dikali 15 kali 49. Dikali 59 ini ya, bukan 49 ya. Itu 15 kali umur yang berproduksi. Tapi iya 49. Wah lah, ini kok salah ketik nih ya di buku ya. 59 di buku ini ya, benar-benar 49. Nah ini jawaban dari Mbak Tia Mozang. Saya copy Mbak Tia Mozang. Ya. Ini Mbak Arianti juga ikut jawab ya. Burma adalah daerah yang luas. Kasih feedback sih.
2. Belum ada yang bisa jawab nomor 2 nih. Kok Mbak Angga tadi cuma nulis rumusnya aja. Wah, ini GFR 2000 dibagi 40.500 kali 1000. Nah, ini bioma jawaban dari Mbak Tia Mozang. Ya. Pas selesai sebentar lagi ya. Oke, kita lihat dulu. Jadi B ini apa? B nya adalah jumlah bayi yang lahir hidup ya. Jumlah bayi yang lahir hidup. Tuh, mana soalnya? Nah, ini. Batasan penduduk suatu daerah adalah nomor jiwa dari jumlah tersebut. Maksudnya adalah penduduk Anda. Ya, Mbak teman-teman sudah saya copy. Dari jumlah tersebut, maksudnya adalah penduduk Anda usia dalam periode tahun jadi kelahiran sebanyak 20.000 jiwa, hitunglah GFR. Jadi B-nya 20.000 ya. Ya, ini sepertinya hitungannya Mbak Ayu Ngeresir benar ya. Aduh. Jadi B-nya adalah 20.000 ya. Jadi B-nya 20.000. B-nya itu apa? Kan ini rumusnya ya, B per PF ya. B-nya adalah bayi yang lahir hidup ya. Bayi yang lahir hidup. Nah, sedangkan sini bayi yang lahir hidup berapa? Adalah 20.000 jiwa ya. 2000 jiwa. Ya. Sedangkan PF 15 sampai 49 jumlah penduduk wanita usia reproduksi ya. Nah, bentar, maaf. Nah, ini kan ya, ada PF ya. PF tuh jumlah wanita yang aktif reproduksi. Berapa jumlahnya? Nah, 40 jiwa dari jumlah tersebut 40% adalah penduduk wanita. Jadi 45%-nya ya. 45%-nya bukan 40.500 ya. Jadi 45%-nya ya. Jadi 45% dari 40. Nah, kan 1000. Jadi ini bukan 40.500 ya. Jadi Mbak yang ngetes salah ya. Soalnya ini kan berapa? 45% dari 40.500 ya. Nah, jadi yang benar PF-nya itu salah. Jadi PF-nya itu sama dengan 45% dari ada yang bisa langsung hitung sebelum waktunya habis. Dari 40.500 berapa? %. Kali 40.500. Jadi dapatnya 18.225 ya. Ya, 18.225 ya. Nah, jadi ini yang dimasukkan ya. 18.225 ya. Jadi ini yang dimasukkan ya. Nah, ada yang bisa ngitung kan?
Jadi ini yang digunakan ya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya tutup dulu. Jadi tolong teman-teman message ke saya salah berapa, ya. Tolong teman-teman message ke saya soal UTS-nya salah berapa. Jadi ini jawabannya ya. Ini salah ini belum. Tapi karena waktunya habis, jawabannya dihitung sendiri ya. Sekian ya. Waktunya habis ya. Jadi tolong teman-teman message ke saya. Oh, udah dihitung sama Mbak Ayu yang kita cari. Saya percayalah. Jadi jawabannya 109,73. Oke ya. Oke, saya tutup pertemuan pada malam hari ini. Tolong teman-teman message. Teman-teman message semuanya ya. Salahnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.